Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali melanjutkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan dari Mazmur 22 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku, mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia. Dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel, sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengarkan kita ketika orang itu berteriak minta tolong. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dengarkan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman ini, melakukan kehendak Allah dan membagikannya bagi sesama. Dari ayat-ayat yang kita sudah baca, ada beberapa pembelajaran yang penting dan perlu untuk kita refleksikan agar kita dimampukan Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja atau pembaca saja. Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16 itu menggambarkan situasi dan kondisi seorang pemazmur berhadapan dengan orang-orang jahat yang berupaya mau menghancurkan, merusak, meruntuhkan kehidupan secara jasmani maupun spiritual dari pemazmur. Ini dapat juga kita alami dan hadapi saat ini. Begitu banyak orang dunia dan orang-orang jahat, bahkan kuasa kegelapan yang berupaya mengerumuni kita untuk menghancurkan kita dan mencoba untuk merusak, meruntuhkan hidup kita. Karena itu, saya dan saudara perlu waspada dan hati-hati dengan orang-orang di sekitar. Terlebih dengan orang-orang yang kelihatannya dekat, padahal mereka adalah banteng-banteng dan singa-singa yang mau menerkam kita. Itulah sebabnya perlu bijak, perlu berwaspada dalam berinteraksi maupun mencari seorang sahabat atau teman. Karena kebanyakan mereka hanya mementingkan diri sendiri dan tidak memperhatikan kemanusiaan kita. Pembelajaran yang kedua ialah bagaimana kita menyadari bahwa memang kita sudah mengalami kesusahan karena kejahatan mereka. Di dalam ayat 17 sampai 18 sampai apa yang melekat pada diri kita itu dibagikan, dijarah dan diambil. Sehingga kita seperti telanjang tidak berdaya. Begitu juga banyak orang jahat dalam hidup kita. Pemazmur menggambarkan bagaimana kondisi dirinya sudah terhina dan dilecehkan oleh orang-orang dunia. Demikian gambaran itu juga ada pada Kristus ketika Kristus disalibkan di atas
Bukit Golgota. Ia dilecehkan, direndahkan, diremehkan, bahkan ditelanjangi. Karena dunia tidak menyukai Kristus. Dunia menyukai keduniaan dan kuasa-kuasa kegelapan. Pembelajarannya, kalau kita sebagai orang percaya benar-benar menjalankan kebenaran dengan adil dan menjalankan keadilan dengan penuh kasih anugerah, maka kita akan mengalami suatu situasi dan kondisi yang dapat membuat kita tahu dan sadar bahwa ada orang-orang yang berupaya merebut diri kita, merobek-robek jati diri kita, bahkan menista dan melecehkan kita. Kewaspadaan dan kesadaran akan adanya orang jahat itu memberikan kepada kita kebijakan untuk menjalani kehidupan dengan penuh kewaspadaan. Sedangkan di ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-25 memberikan kepada kita pembelajaran yang ketiga, yaitu kita benar-benar memohon pertolongan Tuhan supaya semua kejahatan itu menjauh dari kita. Seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus, kiranya jauhkanlah pencobaan dari kita dan janganlah kita dibawa atau berada di dalam kondisi dicobai. Tetapi kalaupun andai kata seperti kita berada di lembah kekelaman, harapan kita ialah kita tetap dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur mengatakan, Tuhan janganlah jauh, berilah kekuatan, tolonglah aku. Karena memang tidak akan mungkin kita bisa berhadapan dengan dunia dan orang-orang jahat di sekitar kita dengan kekuatan kita sendiri. Karena tidaklah mungkin kita bisa melawan setan kuasa kegelapan dengan segala kemampuan kita. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan saat yang sama kita juga berjuang memasyurkan nama Tuhan, menyampaikan kepada orang-orang di sekitar kita untuk kembali memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan dengan berbagai cara. Ya, kita memang tidak suka kehidupan yang hina dan menjijikkan. Kita tidak suka ada orang-orang yang tertindas. Kita tidak suka ada orang-orang yang teraniaya. Karena itu kita perlu mengingatkan teman, saudara, keluarga, dan siapapun bahwa ada orang-orang yang demikian jahatnya terhadap kita, kita harus melawannya dengan memuji-muji Tuhan, dengan berfokus pada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kita meminta tolong kepada Tuhan yang berdaulat atas hidup kita dan dalam sejarah ini. Karena tidak ada satu inci pun di mana Tuhan tidak berkata itu miliknya. Semua yang kita miliki berada di dalam kekuasaan Tuhan. Dengan kita memuji-muji Tuhan dan menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, serta selalu mencari Tuhan, maka bagian ini penting dalam hidup kita. Pertama, kita tahu bahwa ada orang jahat di sekitar kita dan ada kuasa kegelapan. Yang kedua, kita sadar bahwa hal itu dapat merongrong kehidupan jasmani dan rohani. Ketiga, kita perlu menyadari hanya dekat dengan Tuhan saja kita bisa beroleh kemenangan. Hanya di dalam Tuhan saja kita bisa berhadapan dengan si jahat itu. Marilah saudara, kita sekali lagi terus mencari Tuhan yang sudah mencari kita, memuji Tuhan yang sudah memberikan kepada kita kehidupan. Dan biarlah hidup kita, hati kita melekat kepadanya. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara sekalian dimanapun berada. Amin.